Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Egi Erlangga, kelas TI 24B1. Di sini saya akan mengerjakan tugas Pak Hasan, logika informatika pertemuan kedua. Langsung aja. Bisa berlama-lama, langsung saja kita kerjakan. Diketahui proposisi berikut. Simbol P, pemuda itu tinggi. Simbol Q, pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Pemuda itu tinggi. Pemuda itu tinggi berarti simbolnya P dan tampan. Tampan itu konjungsi. Kalau dan atau tapi itu nilai konjungsi. Kita penghubung. Oke. Pemuda itu tinggi. Pemuda itu tinggi. Tapi tidak tampan. Berarti negasi. Cara bacanya P konjungsi negasi Q. Yang nomor 3, pemuda itu tidak tinggi. Pemuda itu tidak tinggi berarti negasi P maupun tampan. Maupun tampan itu nilainya disjungsi. Maupun tampan berarti nggak tinggi nggak tampan ya, negasi Q. 4, tidak benar. Tidak itu nilai negasi. Kita tutup kurung, buka kurung, negasi bahwa pemuda itu pendek, negasi P, atau tidak tampan. Disjungsi atau tidak tampan. Nomor 5, pemuda itu tinggi, nilainya P, pemuda itu tinggi, atau disjungsi, kurung bukan kurung, atau pendek. Berarti ada dua kejadian ya, atau pendek dan tampan. Dan oke, dan ya, berarti kita tambahin konjungsi. Dan tampan. Oke. Nomor 6, tidak benar. Tidak pakai negasi. Maksud tidak benar bahwa pemuda itu pendek. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek. Pemuda itu pendek. P maupun tampan. Maupun disjungsi maupun tampan gitu ya. Nomor 6, berikut materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Egi Erlangga, kelas teknik informatika 24B1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas Pak Hasan, pertemuan ketiga tugas Pak Hasan, logika informatika. Nah, soal pertama, P itu hari ini libur. Hari ini hari Minggu. Kalau Q hari ini libur, tentukan negasi P. Negasi P ya. Berarti hari ini bukan hari Minggu. Negasi Q, hari ini libur. Berarti hari ini
tidak libur. P konjungsi Q, berarti hari ini hari Minggu dan hari ini libur. Hari ini hari Minggu dan hari ini libur. Negasi P konjungsi Q, berarti hari ini bukan hari Minggu dan hari ini libur. Hari ini bukan hari Minggu dan hari ini libur. Nomor 5. P konjungsi negasi Q, hari ini hari Minggu dan hari ini tidak libur. Nomor 6. Negasi P berarti hari ini bukan hari Minggu dan hari ini tidak libur. Hari ini bukan hari Minggu dan hari ini tidak libur. P negasi Q, berarti hari ini hari Minggu atau hari ini libur. Nomor 8. Negasi P disjungsi negasi Q, berarti hari ini bukan hari Minggu atau hari ini tidak libur. Oke, sudah. Soal 1 sudah saya katakan. Jadi 1 nilainya hari ini bukan hari Minggu, negasi P. Yang kedua, negasi Q, hari ini tidak libur. Yang ketiga, P konjungsi Q, hari ini hari Minggu dan hari ini libur. Nah, terus keempat, negasi P konjungsi Q, hari ini bukan hari Minggu dan hari ini libur. Yang kelima, P konjungsi negasi Q, hari ini hari Minggu dan hari ini tidak libur. Yang keenam, Yang keenam, negasi P konjungsi negasi Q, hari ini bukan hari Minggu dan hari ini tidak libur. Yang ketujuh, yang ketujuh, P disjungsi Q, hari ini hari Minggu atau hari ini libur. Yang kedelapan, negasi P disjungsi negasi Q, hari ini bukan hari Minggu atau hari ini tidak libur. Kita lanjut ke soal kedua ya. Nah, selanjutnya soal nomor kedua. Nomor kedua ini tentukan tabel kebenaran dari masing-masing soal berikut. Kita buat tabelnya dulu. Tabelnya itu ini 10 6. Oke, kemudian kita P Q negasi P negasi Q. Oh, salah, maaf. Ini buat ini ya. Di sini P Q negasi P negasi Q. P 0 0 1. P
sama negasi P. Negasi P itu yang kebalikannya ya. P-nya itu kan 0, berarti di sini 1. 0 di sini 1. P-nya 1 di sini 0. P-nya 1 di sini 0. Begitu juga dengan negasi Q. 1 0 1 0. Baik, kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1 negasi P. Oke. Konjungsi. Maaf, bentar saya ngambil konjungsinya dulu. Baik, kita mulai lagi. Konjungsi Q. Negasi P konjungsi Q. Nah, catatan ya. Catatan. Konjungsi itu dia akan bernilai benar atau true atau satu apabila kedua variabel bernilai benar atau true atau satu. Disjungsi. Kalau disjungsi, dia akan bernilai benar atau true atau satu apabila salah satu variabel bernilai benar atau true satu. Nah, kan ini konjungsi. Konjungsi itu berarti dia akan benar atau true atau satu apabila kedua variabel bernilai benar. Nah, ini negasi P ke Q, berarti 0 sama 1, berarti kedua variabel tidak sama ya, berarti nilainya 0. Nah, ini keduanya sama, berarti nilainya 1. Kedua variabel B ini ya, berarti 0. Soal nomor 2. P konjungsi negasi Q. Negasi Q. Soal nomor 2. P di sini, negasi Q sini. Oke. 0 1 beda, nilainya 0. P ke negasi Q 0 sama ya 1
true sama false gitu. Terus yang soal ketiga, negasi P konjungsi negasi Q. Ingat ya. Jelas ya. Negasi P konjungsi negasi Q. Negasi P sama ya, karena masih konjungsi, berarti 0. Soal nomor, bentar, kita kasihin dulu A. Soal 1, soal 2, biar gak pusing. Soal keempat, negasi P disjungsi Q. Kalau disjungsi itu apabila salah satu variabel bernilai true ya, benar atau true atau satu. Oke. Negasi P Q ya, salah satunya benar, nah berarti 1. Ini dua-duanya ini berarti false, salah satu aja gitu. Negasi P ke Q, negasi P ke Q berarti true. Maaf. Oke, itu soal nomor 5. P disjungsi negasi Q. P itu rumusnya ininya. Oke, berarti 1 berarti 0 P 1. Soal nomor 6, negasi P disjungsi negasi Q. Gak apa-apa lah kayak gitu. Negasi P 0 1 0. Soalnya sudah selesai ya, saya sudah mengisi semua soal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Egi Rangga, kelas Teknik Informatika 24B1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas bahasan pertemuan keempat. Nah, di sini soal yang pertama, P disjungsi Q disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Soal yang kedua, P disjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Apakah pertanyaan tersebut merupakan tautologi atau kontradiksi? Mari kita kerjakan soal nomor 1 dulu. Pertama-tama kita kerjakan soal yang pertama dulu ya. Sini soal yang pertama kita udah buat table P. Sorry. Sebelum buat table ini dulu. Ini.
Oke. Taruh P Q, negasi P, negasi Q. Sorry, ini A, B, C, buat cuma biar gak bingung. P 0011 Q 0101 negasi P, negasi Q. Kalau negasi P kebalikan dari P, berarti ini 1100. Begitu juga sebaliknya 1010. Soalnya P disjungsi Q. P disjungsi Q. Nah, perlu diketahui disjungsi itu dia akan bernilai true atau 1 apabila salah satu variabel bernilai true atau 1. Berarti P Q 0, variabel false 1 1 1. Negasi P konjungsi negasi Q. Kalau konjungsi itu dia harus 2 ya yang bernilai benar. Berarti 1 0 0 0. Kita buat semua campurin P dalam kurung dulu, maaf. P disjungsi Q, disjungsi negasi P negasi P. Ini harus digeser nih. Kita coba lebarin. Gak bisa. Begini aja lah ya. Dalam kurung. Aduh. Dalam kurung. Kurung. Disjungsi negasi Q. Oke, tidak bisa digeserin ke kanan nih. Gak bisa. Nah, itu. Kita geser lagi. Kita geser lagi, dikit lagi. Up.
Nah, oke, biar gak bingung ya, kita cari disjungsi kan, soalnya dari disjungsi ya, berarti dia akan bernilai true apabila salah satu variabel bernilai true. Maka ini kesini true, sini true, true, true. Nah, perlu kalian ketahui kalau kontradiksi adalah pernyataan logika yang selalu salah, apapun nilai kebenaran dari variabel-variabel yang terlibat. Kalau tautologi adalah pernyataan logika yang selalu benar, apapun nilai kebenaran dari variabel-variabel yang terlibat. Berarti ini termasuknya tautologi ya. Kita ini dulu, text box, kecilan kecil, sini text box, mana text box. Nah, pernyataannya ini tautologi. Jadi soal nomor 1 adalah tautologi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, baik, soal nomor 2 itu P PQ negasi P negasi Q. Oke, udah. Nah, di sini saya akan ini dulu ya, biar gak lupa. Kita buat text box buat ngejelasin. Nah, text box ini. Kontradiksi adalah pernyataan logika. Kontradiksi adalah pernyataan logika yang selalu salah, apapun nilai kebenaran dari variabel yang terlibat. Itu kontradiksi. Kalau tautologi adalah pernyataan logika yang selalu benar, apapun nilai
apapun nilai kebenaran dari variabel oke, udah. Oke, bisa sepertinya. Nah, jangan lupa kita kosong 1 1. Ini yang Q juga sama 0 1 0 1. Negasi P itu berarti kebalikannya 1 1 0 0. Begitu juga negasi Q 1 0 1 0. Di sini soalnya P disjungsi Q. Disjungsi itu kan dia akan benar-benar true apabila salah satu variabel, berarti salah satu aja. Kalau dua-duanya juga benar. 0 1 1 1. Terus negasi P disjungsi negasi Q. Oke, udah. Negasi P disjungsi negasi Q. Kalau disjungsi itu dia akan true apabila kedua variabel benar true. Berarti ini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Kita akan tulis semua soal. Kan di sini konjungsi ya, ini bahasa. Berarti kita tulis semua ininya dulu. P disjungsi Q konjungsi negasi P di konjungsi dalam kurung negasi Q tutup kurung. Udah. Nah, yang dicari konjungsi. Nilai kan dia akan menilai benar true apabila kedua variabel benar-benar. Berarti ini kesini 0 0 0. Tidak ada yang sama ya. Kalau tidak ada yang sama atau salah, maka kontradiksi. Berarti ini jawaban nomor 2 adalah kontradiksi. Jawaban nomor 2 adalah kontradiksi. Sini. Kontradiksi. Oke, jawaban nomor 2 berarti kontradiksi. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Egi Erlangga, Teknik Informatika TI24B1. Di sini saya akan mengajarkan tugas Pak Hasan pertemuan kelima. Soal yang pertama adalah buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekivalen dengan menggunakan hukum ekivalen. Yang pertama-tama kita buat dulu P disjungsi Q konjungsi
negasi P tutup kurung. Disjungsi konjungsi negasi Q terus lagi udah pakai sama dengan aja. False. Pertama-tama gunakan sifat asosiatif dan komutatif. Gak ada iniannya, gak ada shape nya. Nggak perlu pakai shape flare, ini aja. Nggak bisa lagi. Gunakan sifat asosiatif dan komutatif. Kita bikin aja lah. Mana sih ininya? Kurang dari lebih dari. Aduh. Gunakan sifat asosiatif dan komutatif. P disjungsi Q konjungsi negasi P. Konjungsi negasi Q. Simbolnya gunakan sifat distributif. Gunakan sifat distributif. P disjungsi Q. P disjungsi Q kurung konjungsi negasi P. Sama dengan P konjungsi
negasi P disjungsi Q konjungsi negasi P. Terus yang ketiga, sehingga distribusinya menjadi bentuk distribusinya bentuk ya. P konjungsi Q P konjungsi negasi P tutup kurung disjungsi Q konjungsi negasi P ribet. Q konjungsi negasi P disjungsi konjungsi negasi Q. Kita sederhanakan bagian kontradiksinya. P konjungsi negasi P sama dengan false, maka false disjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q sama dengan Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Kita gabungkan ulang. Dan sederhanakan. Q konjungsi negasi Q sama dengan false, maka seluruh ekspresi menjadi false. Disjungsi konjungsi negasi P sama dengan false. Kesimpulannya P disjungsi Q konjungsi
konjungsi negasi P konjungsi negasi Q sama dengan false. Jadi ini bukan ekivalen ya, sama dengan false. Nah, kita lanjut ke soal nomor kedua. Lanjut nomor 2 ya. Kita sederhanakan dulu. Sederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekivalen logika. Kita sederhanakan. Sederhanakan. Bagian kanan dulu. Negasi P tanda panah bisa. Negasi P sama negasi P sama dengan true. Kita substitusikan ke bentuk awal. Substitusikan P ketemu Q sama dengan ekivalennya true. Itu enggak ada. Oke. Kita gunakan hukum logika. A ekivalen sebentar, kita copy aja. Bisa. True sama dengan A. Sehingga P Q true sama dengan P Q. Jadi hasil akhirnya adalah P
1 sama dengan P. Oke, jadi hasil akhirnya seperti itu. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Egi Erlangga, kelas TI 24B1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas PASAN pertemuan ke-7. Aturan inferensi adalah cara berpikir logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan yang dianggap benar. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam logika informal, kita sering menggunakan aturan inferensi tanpa sadar saat menyusun argumen atau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada. Secara sederhana, aturan inferensi adalah aturan yang membantu kita menyusun kesimpulan yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Aturan ini dipakai dalam proses berpikir yang disebut penalaran deduktif, yaitu proses menarik kesimpulan dari hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya, jika kita tahu bahwa satu pertanyaan benar dan kita tahu bahwa pertanyaan itu mengarah pada suatu akibat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa akibat tersebut juga benar. Begitu juga sebaliknya. Jika akibatnya ternyata tidak terjadi, maka kita bisa menduga bahwa penyebabnya juga tidak terjadi. Selain itu, aturan inferensi juga bisa digunakan untuk menggabungkan dua pernyataan yang benar menjadi satu kesimpulan yang lebih besar, atau sebaliknya, memecah satu pertanyaan menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dipahami. Dengan memahami aturan-aturan ini, kita bisa berpikir lebih sistematis, menghindari kesalahan dalam berlogika, dan menyusun argumen yang kuat. Aturan inferensi sangat penting dalam dunia pendidikan, ilmu komputer, matematika, hukum, dan kehidupan sehari-hari, ketika kita harus menganalisis informasi secara logis. Demikian video yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Egi Erlangga, kelas TI 24B1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas PASAN pertemuan ke-9. Penjelasan bentuk normal dalam logika informatika. Dalam logika informatika, terutama pada logika proporsional, bentuk normal adalah cara menyusun atau menyederhanakan sebuah pernyataan logika ke dalam bentuk standar. Tujuannya adalah agar pernyataan tersebut lebih mudah dianalisis, diuji kebenarannya, atau digunakan dalam proses komputasi seperti pemrograman dan kecerdasan buatan. Ada dua jenis bentuk normal yang paling umum digunakan, yaitu bentuk normal konjungtif. Bentuk ini menyusun pernyataan logika sebagai gabungan dari beberapa kelompok pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Setiap kelompok kecil di dalamnya biasanya dihubungkan dengan kata atau. Jadi, secara sederhana, bentuk ini seperti kumpulan syarat-syarat alternatif yang semuanya harus dipenuhi secara bersama-sama. Contoh analoginya adalah, bayangkan kamu ingin membeli sesuatu yang harus memenuhi beberapa syarat dan tiap syarat punya pilihan, misalnya warna harus merah atau biru, ukuran harus besar atau sedang. Semua syarat tersebut harus dipenuhi. Itulah inti dari bentuk normal konjungtif. 2. Bentuk normal disjungtif. Kebalikan dari bentuk sebelumnya, bentuk ini menyusun pernyataan sebagai pilihan dari beberapa kelompok pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau. Setiap kelompok kecil di dalamnya biasanya dihubungkan dengan kata dan. Artinya cukup satu dari kelompok pernyataan itu yang benar, maka seluruh pernyataan dianggap benar. Contoh analoginya, bayangkan kamu bisa lulus jika memenuhi salah satu dari beberapa paket persyaratan. Setiap paket punya kombinasi syarat, misalkan paket A hadir dan mengerjakan ujian, paket B hadir dan mengumpulkan tugas. Kalau salah satu paket benar, maka kesimpulannya juga benar. Itulah bentuk normal disjungtif. Mengapa bentuk normal penting? Bentuk normal sangat penting dalam bidang informatika karena mempermudah proses pemeriksaan kebenaran suatu logika, membantu dalam perancangan sistem cerdas seperti mesin inferensi dan algoritma logika, digunakan dalam pemrograman logika, pemrosesan bahasa alami, dan juga sistem basis data. Dengan mengubah pernyataan ke dalam bentuk normal, sistem komputer bisa memproses informasi secara logis secara lebih efisien dan akurat. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Egi Erlangga, kelas TI 24B1. Kali ini saya akan mengerjakan pertemuan ke-10 tugas PASAN pengantar logika, predikat, dan komponen-komponen sintaktik. Logika predikat adalah perluasan dari logika proporsional yang memungkinkan kita untuk menyatakan fakta-fakta yang lebih kompleks dan rinci.
Dalam logika proporsional, kita hanya bekerja dengan pernyataan yang bernilai benar atau salah secara keseluruhan. Maka dalam logika predikat kita dapat mengurai struktur dalam pernyataan tersebut seperti subjek, predikat, dan objek. Logika ini sangat penting dalam dunia informatika karena digunakan dalam perancangan sistem cerdas, basis data, dan bahasa pemrograman logis. Logika predikat bekerja dengan mendeskripsikan objek, sifat-sifat objek tersebut, serta hubungan antara objek untuk menyatakan semua itu. Logika predikat memiliki sejumlah komponen sintaktik, yaitu bagian-bagian penyusun dalam struktur logika yang harus dipahami dengan baik agar bisa digunakan dengan benar. Komponen-komponen sintaktik utama dalam logika predikat meliputi predikat. Predikat adalah bagian dari pernyataan yang menyatakan sifat atau hubungan. Misalnya dalam pernyataan Ali adalah seorang mahasiswa. Bagian adalah seorang mahasiswa merupakan predikat. Variabel digunakan untuk mewakili objek atau individu dalam domain pembicaraan. Misalnya huruf seperti X atau Y bisa digunakan untuk menyatakan siapapun yang sedang dibahas. Kuantor menunjukkan cakupan atau ruang lingkup dari variabel. Ada dua jenis utama kuantor. Yang pertama, kuantor universal, yang berarti untuk semua atau setiap, digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu berlaku bagi semua objek. Yang kedua, kuantor eksistensial, yang berarti ada setidaknya satu, digunakan untuk menyatakan bahwa objek tertentu yang memenuhi kondisi. Fungsi adalah simbol yang menunjukkan pemetaan dari satu objek atau beberapa objek ke objek lain. Dalam informatika ini sering disebut untuk menyatakan hubungan sebab akibat atau transformasi data. Konstanta adalah simbol yang merujuk pada objek tertentu secara spesifik seperti nama orang atau angka tertentu. Operator logika, operator seperti dan, atau, jika, maka, dan tidak, tetap digunakan seperti dalam logika proporsional untuk menggabungkan atau memodifikasi pernyataan. Semua komponen ini membentuk struktur logika predikat yang dapat digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan secara lebih kaya dan terstruktur dibandingkan logika proporsional. Dengan memahami logika predikat dan komponen-komponen sintaktiknya, kita dapat mengembangkan sistem yang mampu berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih kompleks dan detail. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Egi Erangga, kelas Teknik Informatika 24B1. Kali ini saya akan mengerjakan pertemuan ke-12 tugas Pak Hasan, Logika Informatika. Pertemuan ke-12 ini kontradiksi dan kontraposisi. Dalam logika informatika, kita mengenal beberapa metode untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Dua di antaranya yang sering digunakan adalah kontradiksi dan kontraposisi. Keduanya merupakan teknik penalaran logis yang membantu kita menarik kesimpulan secara tepat dan sistematis, terutama ketika kita ingin memastikan bahwa suatu pernyataan benar atau salah. Metode kontradiksi adalah cara pembuktian yang dilakukan dengan mengasumsikan bahwa pernyataan yang ingin dibuktikan adalah salah, lalu menunjukkan bahwa asumsi tersebut menyebabkan pertentangan atau hal yang tidak mungkin terjadi. Jika dari asumsi tersebut muncul sebuah pernyataan yang jelas-jelas salah satu bertentangan dengan fakta yang sudah diketahui benar, maka kita menyimpulkan bahwa asumsi awal kita salah, sehingga pernyataan yang ingin dibuktikan pasti benar. Metode ini sangat berguna ketika pernyataan yang ingin dibuktikan sulit langsung dibuktikan secara positif dengan menunjukkan bahwa kebalikannya menimbulkan kontradiksi. Kita bisa memastikan bahwa pernyataan aslinya benar. Dalam logika informatika, teknik ini sering digunakan untuk membuktikan ketidakmungkinan error dalam program atau kondisi yang tidak bisa terjadi dalam sistem logika. Kontraposisi adalah metode pembuktian logis yang memanfaatkan hubungan antara suatu pernyataan dan bentuk sebaliknya secara terbalik. Artinya, jika kita memiliki pernyataan jika A maka B, maka bentuk kontraposisinya adalah jika tidak B maka tidak A. Menariknya, kedua pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama, sehingga membuktikan salah satunya sama dengan membuktikan yang lain. Kontraposisi sering digunakan ketika pernyataan asli sulit dibuktikan secara langsung, tetapi bentuk terbaliknya justru lebih mudah dianalisis atau diuji. Dalam informatika, teknik ini bisa diterapkan untuk
menyederhanakan logika kondisi dalam pemrograman, atau untuk membuktikan logika keputusan dalam algoritma tertentu. Kesimpulannya, baik kontradiksi maupun kontraposisi adalah dua strategi penting dalam logika formal yang sering digunakan dalam logika informatika. Keduanya membantu kita berpikir secara sistematis, menghindari kesalahan logika, dan memastikan kebenaran argumen secara matematis dan rasional. Dengan menguasai kedua metode ini, kita bisa menyusun pembuktian logis yang kuat dalam berbagai konteks, mulai dari teori komputer hingga pengembangan perangkat lunak. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Egi Arangga, kelas Teknik Informatika 24B1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas bahasan pertemuan ke-13. Induksi matematika dalam logika informatika. Induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian yang sangat penting dalam logika informatika. Metode ini digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif, atau lebih umum untuk suatu himpunan yang tak terbatas. Dalam bidang informatika, induksi matematika sering digunakan untuk membuktikan keakuratan algoritma, struktur rekursif, dan sifat-sifat dari program atau fungsi yang berulang. Prinsip dasar induksi matematika terdiri dari dua langkah utama. Langkah pertama disebut basis atau langkah dasar, yaitu membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk nilai awal. Biasanya dimulai dari angka 1 atau 0. Langkah ini penting karena menjadi fondasi dari keseluruhan proses pembuktian. Langkah kedua disebut langkah induksi, yaitu kita mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk suatu nilai tertentu, misalnya n, dan kemudian kita menunjukkan bahwa pernyataan tersebut juga benar untuk nilai berikutnya, yaitu n plus 1. Jika kedua langkah ini berhasil dibuktikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua nilai setelahnya. Dalam logika informatika, pendekatan induksi matematika sangat berguna, terutama ketika kita ingin membuktikan kebenaran fungsi rekursif, seperti fungsi faktorial atau algoritma pencarian dan pengurutan. Dengan induksi, kita bisa memastikan bahwa algoritma akan bekerja dengan benar tidak hanya untuk satu atau dua kasus, tetapi untuk semua input yang sesuai. Selain itu, induksi juga digunakan dalam pembuktian sifat-sifat struktur data seperti pohon graf dan daftar berantai yang umumnya memiliki sifat rekursif. Dengan menggunakan induksi, kita bisa membuktikan bahwa operasi seperti traversal, pencarian, atau penyisipan dalam struktur tersebut akan selalu menghasilkan hasil yang benar. Secara keseluruhan, induksi matematika adalah alat logis yang sangat kuat dalam logika informatika. Ia memberikan jaminan bahwa sesuatu akan berlaku secara umum, bukan hanya dalam beberapa contoh saja. Dengan menguasai metode ini, kita bisa membangun dan memverifikasi sistem komputasi yang lebih andal dan efisien. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Egi Arangga, kelas Teknik Informatika 24B1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas bahasan pertemuan ke-14. Teori himpunan dalam logika informatika. Teori himpunan adalah salah satu dasar penting dalam logika informatika dan matematika. Secara umum, dalam konteks informatika, teori ini membantu kita memahami cara mengelompokkan, mengelola, dan memanipulasi data himpunan sendiri. Dapat diartikan sebagai kumpulan objek atau elemen yang didefinisikan dengan jelas. Objek-objek ini biasa berupa angka, huruf, nama, atau bahkan data yang lebih kompleks. Selama kita tahu dengan pasti mana yang termasuk dalam himpunan dan mana yang tidak. Dalam logika informatika, teori himpunan digunakan untuk membangun struktur data, basis data, serta memahami konsep seperti relasi dan fungsi himpunan. Juga menjadi fondasi dalam pemrograman, terutama ketika kita bekerja dengan array, list, atau struktur data lainnya yang menyimpan kumpulan nilai. Beberapa konsep dasar dalam teori himpunan antara lain, anggota atau elemen adalah bagian dari himpunan. Jika suatu objek termasuk dalam himpunan, maka kita katakan objek tersebut adalah anggota himpunan itu. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Ini penting untuk mempresentasikan keadaan tanpa atau hasil pencarian yang tidak menemukan apapun. Irisan himpunan berarti mencari elemen yang terdapat di dua himpunan sekaligus.
ini seperti mencari data yang muncul di kedua kelompok berbeda. Gabungan himpunan menyatukan semua elemen dari dua himpunan tanpa mengulang elemen yang sama. Selisih himpunan menunjukkan yang hanya terdapat pada satu himpunan tetapi tidak ada di himpunan lainnya. Himpunan bagian adalah himpunan yang semua elemennya juga terdapat dalam himpunan lain. Ini penting untuk memeriksa relasi dan hierarki data. Konsep-konsep ini menjadi dasar dalam logika formal pengolahan data dan algoritma. Misalnya, dalam pemrograman kita sering menggunakan teori himpunan untuk mengatur dan memfilter data, mengecek keanggotaan, atau membandingkan dua set data. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.